Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam renungan pagi di hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bernyanyi. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami di sorga. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih-Mu. Sehingga di pagi hari ini yang Tuhan membangunkan kami. Sehingga kami bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini pada tanggal 6 Mei Juni tahun 2023 yang diambil dari firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di pagi hari ini. Yesus mengajarkan kepada kita tentang perumpamaan mendirikan rumah di atas batu yang kokoh. Kokohnya sebuah bangunan sangatlah tergantung pada kualitas pondasi. Jika kita menanam pondasi semakin dalam, maka bangunan di atasnya akan semakin kokoh. Apalagi jika kita menggunakan batu yang bermutu ataupun yang paling bagus, itu akan menambah kekuatan yang ada di atas gunung tersebut. Pada akhir dari pengajaran oleh Tuhan kita Yesus ini, Dia memberikan sebuah penekanan yang sangat serius. Dia menekankan dua hal yang sangat penting, yaitu mendengar dan melakukannya. Siapapun yang mau mendengarkan sekaligus dan melakukannya, maka dia diibaratkan mendirikan bangunan di atas batu yang kokoh.
Dan juga perumpamaan Tuhan Yesus ini, jikalau ada kita mendirikan rumah di atas pasir, maka rumah itu segera roboh dan akan banyaklah kerusakannya. Akan tetapi jikalau kita mendirikan rumah di atas batu yang bermutu, maka bangunan itu akan semakin kokoh. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan ini diberikan kepada kita supaya iman kita kokoh untuk mengikuti, menjalankan firman Tuhan. Bukan kita hanya untuk mendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian juga perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ibaratkan seperti kita belajar berbahasa Inggris privat. Kita sering mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh guru bahasa Inggris kita. Tetapi kita hanya mendengar dan tidak mempraktekannya di dalam keseharian kita. Maka pelajaran yang telah kita pelajari itu akan semakin tidak berguna. Tetapi jikalau kita mempraktekannya di dalam hidup kita, maka akan bahasa yang kita pelajari itu akan semakin baik dan berguna. Demikian juga firman Tuhan ini. Jikalau kita mendengar dan melakukannya, itulah yang paling baik. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita. Memang mendengar sangat mudah, tetapi melakukannya sangat susah. Tetapi jikalau kita sungguh-sungguh beriman, maka semua firman Tuhan ini bisa kita lakukan dengan pertolongan Tuhan dan dengan Roh Kudus-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita melalui renungan pagi ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga kami mampu Tuhan melakukan segala aktivitas kami. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Dalam apapun permasalahan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menolong kami. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu. Bila mana ada Tuhan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkannya. Bila mana mereka menghadapi segala tantangan, rintangan di dalam hidup, Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka, seluruh jemaat-Mu, dapat bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita tetap sehat dalam melakukan aktivitas kita. Shalom, Horas. Saat badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu.
dan kokoh selamanya.